warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Selamat pagi guru. Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa mengikuti mata pelajaran SKI ya. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini Hanida silakan untuk memulai memimpin jalannya doa pada pagi ini. Teman-teman kita bergerak membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wabil islami dina wa li Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita absen ya anak-anak. Ya Bu. Ya, hari ini apakah ada yang mau berangkat? Nihil Bu. Oke, pertama ya Hanida Nurul Fajri ya, hadir Bu. Ya. Nurul Ismail Arya, Hadir Bu. Syofi Latifah, Hadir Bu. ya. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi, kemarin kita habis belajar apa ya anak-anak? Ya, kemarin tuh kita sudah membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat itu dalam berdakwah. Dan kita guru akan melanjutkan materi itu ya anak-anak. Baik Bu. Ya. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Ya, di kota Mekah itu perkembangan Islam kan semakin meluas ya anak-anak. Pada zaman itu tuh masyarakat Quraisy itu semakin banyak yang memeluk agama Islam. Nah, hal ini tuh membuat kaum kafir Quraisy itu mulai menyimpan rasa iri, menyimpan rasa dendam, rasa tidak senang ya dengan kaum muslimin itu ya. Mereka itu terus berusaha untuk menghentikan perkembangan agama Islam dengan berbagai cara. Namun dengan perlakuan orang-orang kafir Quraisy itu, kaum muslimin menghadapinya dengan penuh ketabahan, penuh kesabaran. Ya, masa awal dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat itu sebagaimana yang anak-anak ketahui ya, tentu Nabi Muhammad pada awal dakwahnya itu berkembang di kota Madinah, di kota Mekah ya. Bagaimana gambaran kota Mekah saat ini dengan kota Mekah yang pada zaman dahulu itu kan sangat berbeda ya, dibandingkan dengan masa dakwah Nabi Muhammad yang pada saat itu. Apalagi pada zaman ini kan sekarang sudah musim haji ya anak-anak. Ya, musim haji itu di sana berarti ramai dong, banyak yang melakukan ibadah haji ya. Di sana tuh kan banyak yang sedang beribadah, berjuta-juta kaum muslimin menunaikan haji dari seluruh penjuru di dunia. Kemudian dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah itu terbagi menjadi dua fase. Apakah ada yang tahu apa? Bu. Ya, Fase boleh. Mekah dan fase Madinah. Ya, di Mekah itu terbagi menjadi dua fase ya. Yang pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau yang disebut dengan sir. Ya. Nah, dakwah Nabi Muhammad itu berdakwah dimulai setelah turunnya wahyu yang kedua. Coba anak-anak masih ingat atau tidak apa surah yang turun setelah wahyu yang kedua itu? Ya, betul. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, surat itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Kepada siapakah Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah? Pada umat. Ya, di awal dakwahnya itu Nabi Muhammad diperintahkan dakwah hanya sebatas
kepada keluarga, kerabat, orang-orang terdekat, yang mana dakwah tersebut itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah siapa ya teman-teman, anak-anak? Arkom bin Abil Arkom. Ya betul, di rumah Arkom bin Abil Arkom. Nah, di situ tuh ada beberapa orang yang masuk Islam di fase dakwah secara sembunyi. Yang mana itu disebut apa ya anak-anak? Kaum Rasyidin. Bukan, yang orang-orang yang pertama masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun. Ya betul, orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu disebut as-sabiqun al-awwalun. Siapa saja sih yang pertama masuk Islam? Siapa yang bisa menyebutkan? Istrinya Nabi siapa itu ya? Khadijah ya Bu. Ya, jadi orang-orang yang masuk Islam di masa itu tuh ada 12 ya anak-anak. Yang pertama itu ada Khadijah binti Khuwailid. Nah, yang kedua itu ada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga itu ada Abu Bakar, ada Utsman, yang kelima itu ada Zubair bin Awam, yang keenam itu ada Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan ada Tolha bin Ubaidillah. Yang kesembilan ada Abu Ubaidillah bin Jarrah. Yang ke-10 itu ada Arqam bin Abil Arqam. Yang ke-11 ada Ummu Aiman. Dan yang terakhir adalah Zaid bin Harithah. Nah, semuanya itu yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Selanjutnya dakwah secara terang-terangan. Yang kedua itu ada dakwah secara terang-terangan. Nah, setelah 3 tahun lamanya Nabi Muhammad itu menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi bersama para sahabatnya, suatu hari itu Rasul mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu ditandai dengan adanya turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Fasda bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam berdakwah secara terang-terangan yaitu dengan mengumpulkan semua kerabat, keluarga, serta orang-orang terpandang dari kaum Quraisy itu diundang untuk kemudian dikumpulkan dalam jamuan makanan atau seperti istilahnya ya tasyakuran seperti itu. Jadi ada suguhan seperti makanan, minuman, dan lain-lain itu dikumpulkan jadi satu tempat. Kemudian dalam kumpulan tersebut Nabi Muhammad kemudian menyampaikan ajakannya, yaitu terkait ajakan untuk
menyembah kepada Allah. Selain menyembah juga ajakan untuk berbuat baik terhadap sesama dan dilarang untuk melakukan permusuhan antar sesama. Nah, apa yang didapat Nabi Muhammad ketika menyampaikan ajakan tersebut? Ada yang menerima dan tentunya ada yang menolak ya. Nah, bukan hanya sekedar menolak saja, tetapi sampai ada yang mengancam, bahkan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwah tersebut. Yang mana yang memusuhinya itu adalah pamannya sendiri. Siapa yo pamannya itu yang memusuhinya Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ya, betul, Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu orang yang memusuhi dakwah secara keras ya, sangat keras terhadap Nabi Muhammad. Nah, apakah dengan mendapatkan penolakan dan ancaman itu secara terang-terangan membuat Nabi Muhammad itu putus asa dan menyerah? Tidak. Ya, betul, tentunya tidak. Justru penolakan dan ancaman itu semakin meneguhkan Nabi Muhammad untuk senantiasa menyampaikan ajakan dan seruan untuk menyembah Allah dan berbuat kebajikan. Nah, itu saja pertemuan hari ini. Untuk tugas besok ya anak-anak, itu kalian merangkum apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini dan dikumpulkan untuk minggu depan. Nah, cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.